kita kembali lagi diperlihatkan dengan adanya kemunculan salah satu Raja Roh yang pada saat ini mengejutkan semua orang. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat. Sementara itu Han Mou pada saat ini menghela nafas lega dan mulai berbicara. Han Mou berkata kepada sosok yang bernama Kui Jun agar dirinya jangan menahan diri dan menghabisi mereka. Menanggapi hal tersebut sosok Kui Jun dengan mengenakan armor pada akhirnya seketika menoleh. Sosoknya lanjut bertanya mungkinkah Han Mou pada saat ini bahkan tidak bisa menghadapi orang-orang ini. Han Mou pada saat ini mengerutkan kening dan mengutuk sebelum akhirnya berkata agar Kui Jun berhenti berbicara yang tidak masuk akal. Bagaimana jika Kui Jun pada saat ini berhadapan dengan wanita gila reinkarnasi Ratu Dunia Bawah ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mou, Xiao Yueli pada saat ini segera berteriak dengan marah. Xiao Yueli berkata agar dirinya memanggilnya dengan sebutan yang mulia Ratu. Setelah selesai berbicara Xiao Yueli pada akhirnya langsung mengayunkan sabit kematian lebih cepat. Cahaya hitam yang mengerikan terus-menerus melesat menuju ke arah Han Mou. Han Mou pada saat ini hanya bisa menghindar dan hanya bisa fokus pada serangan dari Xiao Yueli. Sementara itu Kui Jun pada saat ini mendengus dingin. Sosoknya berkata sepertinya wanita ini tertarik untuk menghabisi Han Mou. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan menghabisi sampah-sampah yang tersisa. Setelah selesai berbicara sosoknya lanjut menepuk buaya raksasa di bawahnya. Bersamaan dengan hal tersebut makhluk raksasa ini perlahan berbalik dan matanya dengan dingin menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Raungan memekakkan telinga pada saat ini segera terdengar dan tekanan yang kuat juga ikut menyebar. Di hadapan tubuh besar makhluk ini bahkan Fearless Art tampak hanya seukuran mangkuk. Semua orang di kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Bahkan beberapa di antara mereka pada saat ini harus berlutut di bawah tekanan yang sangat kuat. Mata Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan Xiao Yan tiba-tiba berdiri di depan Fearless Art. Xiao Yan tersenyum pahit sebelum akhirnya meminta maaf kepada Lei Ji. Lei Ji yang pada saat ini tergantung di samping Xiao Yan segera melonjakkan guntur di dalam tubuhnya. Guntur dengan cepat berubah menjadi armor yang sangat luar biasa di tubuh Lei Ji. Sesaat kemudian Lei Ji segera berbicara kepada Xiao Yan karena dirinya telah memilih untuk mengikuti Xiao Yan. Secara alami dirinya siap mati di dalam pertempuran kapan saja. Dirinya juga dapat dianggap sudah mati dan hanya karena bantuan Xiao Yan Lei Ji bisa terus hidup di dunia ini. Lei Ji sama sekali tidak menyesal dan Lei Ji tidak takut di dalam pertempuran. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Xiao Yan juga pada saat ini sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Buaya raksasa ini begitu kuat sehingga bahkan berani menelan teratai api 3 warna milik Xiao Yan. Hal itu benar-benar sudah cukup untuk membuktikan tingkat kekuatannya. Pada akhirnya begitu buaya ini membuka mulutnya dan meraung mendekat menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan segera mengepalkan pedang berat misterius dengan api dan guntur yang berlama-lama di tubuhnya. Lei Ji juga pada saat ini melonjakkan guntur di tubuhnya dan bersiap menghadapi serangan ini. Namun begitu Xiao Yan dan yang lainnya bersiap untuk bereaksi pada saat ini sosok buaya raksasa tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian bahkan buaya ini benar-benar melangkah mundur beberapa kali dan ada semacam ketakutan di mata binatang tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari dan melihat adanya bayangan besar yang perlahan mengembun di atas Fearless Art. Kepala besar seperti naga pada saat ini muncul dengan tubuh besarnya yang menyebar ke arah lautan kehampaan. Hanya kepala naganya ini saja sudah sebanding dengan tubuh dari buaya tersebut. Bahkan dengan auman naga yang memekakkan telinga ini tidak peduli seberapa kuat Kui Jun mengayunkan tinjunya untuk mengendalikan buaya raksasa.
Buaya ini sama sekali tidak bergerak dan hanya menundukkan kepalanya. Kui Jun pada akhirnya merasa sangat kesal sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar binatang tidak berguna. Kui Jun lanjut meninju dengan keras dan tinjunya benar-benar langsung menembus sisik tebal dari buaya raksasa. Darah pada saat ini segera keluar dari kepalanya dan meskipun buaya raksasa ini kesakitan, sosoknya pada saat ini sama sekali benar-benar tidak bergerak. Kui Jun pada akhirnya menyipitkan matanya menatap ke arah sosok kepala naga yang pada saat ini mengembun. Kui Jun segera menyadari sesuatu sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah Zhu Jiuyin yang legendaris? Kui Jun pada akhirnya segera merasakan aura yang memancar dari sosok naga tersebut dan dengan lambaian bajunya, kekuatan tidak terlihat pada akhirnya seketika tercurah. Kui Jun lanjut berkata, hanya saja tampaknya Zhu Jiuyin yang legendaris ini agak terlalu lemah. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan tidak terlihat sebelumnya benar-benar dilesatkan menuju ke arah kepala naga. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba melesat untuk memblokir serangan dari Kui Jun ini. Jika pukulan ini benar-benar mengenai Long Yi, meskipun Long Yi tidak mati tetapi Long Yi akan terluka parah. Garis keturunan Long Yi memang sangat kuat tetapi Long Yi masih membutuhkan waktu untuk bisa mengembangkannya. Pada akhirnya Xiao Yan segera meninju dengan dua pukulan bersamaan dengan Lei Ji yang juga ikut melesat. Guntur dari Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya seketika bertabrakan dengan serangan biasa dari Kui Jun. Dengan keras sosok Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya terlempar mundur. Setelah benturan keduanya mengeluarkan seteguk besar darah dengan ada beberapa tulang yang patah di tubuh masing-masing, Xiao Yan pada akhirnya berusaha untuk menstabilkan tubuhnya, begitu juga dengan Lei Ji. Pada saat yang sama tanda di antara alis Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur memudar. Sosok Xiao Yan yang telah bergabung dengan klon dewa asli pada saat ini juga seketika terpisah. Namun meskipun begitu klon dewa asli pada saat ini masih belum menghilang dan berdiri di samping Xiao Yan. Sesungguhnya tujuan untuk menyembunyikan klon dewa asli adalah untuk menghindari ditemukan sebelum waktunya oleh mansion surgawi. Namun tampaknya permasalahan ini tidak perlu lagi dikhawatirkan karena Xiao Yan sedang berhadapan dengan mansion surgawi. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan menatap kedua klon Xiao Yan yang baru saja terpisah dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa keduanya pada saat ini masih terlihat baik-baik saja, namun hanya saja klon iblis keabadian sepertinya telah benar-benar kehabisan usianya. Sosoknya menua dengan cepat dan benar-benar berubah menjadi sosok lelaki tua. Sepertinya Xiao Yan tidak lagi bisa menggunakannya dan Xiao Yan segera memasukkan klon iblis keabadian ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Sementara itu di sisi lain Kui Jun pada saat ini segera berkata dengan dingin ke arah Xiao Yan. Kui Jun berkata sepertinya Xiao Yan telah mencapai batasannya. Sebelum Xiao Yan mengerahkan kekuatan apapun sebaiknya dirinya pada saat ini mengeluarkan apapun yang dirinya miliki karena jika tidak Kui Jun benar-benar akan menghabisinya. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kui Jun. Selain dari klon dewa asli sesungguhnya ada kartu truf lain yang telah diperoleh oleh Xiao Yan sebelumnya di runtuhan keabadian di surga pembunuhan. Ini adalah angin biru keabadian yang didapatkan oleh Xiao Yan sebelumnya dari senior Lan Feng. Lan Feng telah mati dan mengorbankan tubuhnya sendiri untuk diberikan kepada Xiao Yan sebagai boneka. Namun hal ini hanya bisa digunakan sekali dan Xiao Yan berpikir tampaknya ini adalah waktu yang tepat. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya karena Xiao Yan harus memanfaatkan hal ini pada saat ini. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan peti mati perunggu dari cincin penyimpanan luar angkasa. Begitu peti mati ini muncul di depan Xiao Yan bergumam ketika meminta tolong kepada senior Lan Feng. Sementara itu di sisi lain Kui Jun yang melihat peti mati perunggu di depan Xiao Yan juga sedikit terkejut.
Sosoknya sedikit tertegun sebelum akhirnya bergumam bahwa nama Lan Feng ini terdengar familiar. Sementara itu setelah Xiao Yan selesai berbicara tutup peti mati perunggu pada akhirnya perlahan terbuka. Sesosok tubuh yang terbaring pada akhirnya seketika bangkit di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan sesungguhnya merasa sedikit tidak nyaman begitu melihat adegan ini. Jika saja Xiao Yan cukup kuat, Xiao Yan tidak mungkin menggunakan almarhum Lan Feng untuk bertempur. Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke arah mayat Lan Feng yang pada saat ini berdiri tegak. Lan Feng juga pada saat ini perlahan membuka matanya dan momentum yang sangat kuat seketika menyebar dari tubuhnya. Xiao Yan segera kembali meminta maaf kepada senior Lan Feng. Namun Lan Feng pada saat ini tidak menjawab Xiao Yan karena saat ini Lan Feng sudah lama kehilangan kesadarannya. Tubuhnya telah diubah menjadi boneka yang bisa dimanfaatkan oleh Xiao Yan. Meskipun kekuatan terakhir dari tubuh ini tidak sepenuhnya akan meledakkan kekuatan tempur puncak, tetapi pada saat ini kekuatannya masih terasa cukup menakutkan. Kui Jun juga pada saat ini menatap sosok yang muncul di depannya dengan heran dan tidak bisa mempercayai apa yang dirinya lihat. Kui Jun tampaknya mengenali sosok tersebut dan bergumam, mungkinkah ini adalah Lan Feng yang berada di tingkat keabadian? Bukankah dirinya sudah lama mati dan bagaimana caranya dirinya masih bisa muncul di sini? Lan Feng pada saat ini sudah lama telah kehilangan kesadarannya dan dirinya benar-benar hanyalah seonggok boneka. Lan Feng pada saat ini hanya akan menuruti perintah Xiao Yan dan Lan Feng tidak menjawab perkataan dari Qiu Jun. Sosok Lan Feng pada saat ini tanpa basa-basi segera mengangkat tangannya dan mulai melambai. Cermin yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul di seluruh kehampaan bersamaan dengan sosok Lan Feng yang berubah menjadi 1000 sinar. Lan Feng juga pada saat ini berteriak pelan ketika mengeluarkan teknik realitas virtual. Segera setelah itu salah satu dari ribuan sosok bergegas melesat dan menuju ke arah Kui Jun. Ledakan pada saat ini segera terjadi ketika Lan Feng mengangkat telapak tangannya dengan cahaya dingin yang melesat ke arah Kui Jun. Mata Kui Jun juga menjadi gelap dan dirinya langsung mencabut pedang raksasa yang berada di belakang punggungnya. Kekuatan yang mengerikan juga pada saat ini segera terpancar dari pedang raksasa milik Kui Jun. Kui Jun langsung menebaskan pedang miliknya menuju ke arah serangan dari Lan Feng. Suara pecah pada akhir terdengar dengan sosok Lan Feng yang menghilang ketika keduanya bertemu. Namun meskipun begitu sosok Lan Feng yang baru saja dihancurkan ternyata adalah cermin. Segera setelah itu dua sosok angin biru terbang melesat menuju ke arah Kui Jun. Kui Jun pada saat ini menyipitkan matanya melihat dua sosok Lan Feng yang pada saat ini melesat dengan sangat cepat. Tidak mungkin untuk mengetahui yang manakah sosok asli dan dari sosok Lan Feng. Sepertinya setiap sosok yang pada saat ini berhadapan dengan Kui Jun benar-benar tampak nyata tanpa terlihat cacat. Bahkan setiap serangannya juga memiliki efek yang sangat ganas sesuai dengan serangan aslinya. Wajah Kui Jun pada saat ini menjadi muram ketika dirinya mengayunkan terus-menerus pedang raksasanya untuk menahan serangan dari banyak sosok yang melesat. Kui Jun menghancurkan banyak sosok menjadi beberapa bagian, namun meskipun begitu sosok-sosok ini menjadi semakin cepat membuat Kui Jun pada saat ini benar-benar kewalahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Lan Feng juga kembali mengeluarkan teknik domain cermin. Seketika lingkungan di sekitar Kui Jun berubah menjadi cermin yang memantulkan angin biru yang sangat kuat. Kui Jun pada saat ini sedikit mengerutkan kening tetapi dirinya masih tidak terlihat panik. Kui Jun pada akhirnya menggeretakkan giginya dan berkata karena Lan Feng telah mati, dirinya pada saat ini akan memberikan ketenangan bagi Lan Feng di neraka. Selesai berbicara Kui Jun pada akhirnya mengangkat pedang raksasa di tangannya dan mulai membantingnya dengan keras. Namun bersamaan dengan Kui Jun yang hendak mengeluarkan teknik miliknya, cermin-cermin yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini meraung ke arah Kui Jun. Dalam sekejap mata mereka benar-benar menembus tubuh Kui Jun dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cermin yang pecah.
Bahkan wajah Kui Jun pada saat ini benar-benar terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan penampilannya terlihat menakutkan. Suara Lan Feng pada saat ini kembali terdengar ketika mengeluarkan teknik mirror slash. Kilatan cahaya dingin pada akhirnya menyebar dan mata Kui Jun pada saat ini tiba-tiba menyusut. Tubuh Kui Jun juga pada saat ini benar-benar terbelah menjadi banyak bagian. Sementara itu Lan Feng pada saat ini kembali berkata bahwa dunia cermin ini akan memblokir Kui Jun selama 1000 tahun. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar lapisan cermin segera terkondensasi dari sekitar. Cermin-cermin ini seketika saling menyatu membentuk kotak cermin dan menyegel Kui Jun di dalamnya. Ribuan angin juga pada saat ini menyatu mengekang pergerakan dari Kui Jun. Sosok Kui Jun pada saat ini benar-benar terlihat terbelah dan terkurung di dalam cermin yang berbentuk kristal. Kui Jun pada saat ini meraung dengan ganas tetapi tidak ada suara yang terdengar dari luar kotak kaca. Sementara itu cahaya di mata Lan Feng pada saat ini juga berangsur-angsur meredup. Tampaknya meskipun Lan Feng telah kehilang kesadaran spiritualnya tetapi Lan Feng tahu bahwa tidak akan ada cara untuk membunuh Kui Jun sepenuhnya. Oleh karena itu Lan Feng hanya bisa menggunakan metode ini untuk memblokir Kui Jun dan memberikan kesempatan bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Lan Feng pada akhirnya kembali berbaring ke peti mati perunggu dan peti mati pun seketika kembali tertutup. Ini adalah momen terakhir kalinya bagi Lan Feng melepaskan seluruh kekuatannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada senior Lan Feng. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melupakan kepercayaan senior. Xiao Yan pada akhirnya lanjut memasukkan peti mati perunggu ini ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Sementara itu Han Mou pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Kui Jun yang benar-benar telah dikalahkan. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan dirinya benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Lan Feng dapat dikatakan adalah orang kuat di tingkat kelima keabadian. Meskipun dirinya telah mati, dirinya benar-benar masih bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegel Kui Jun. Han Mou pada saat ini segera teringat mengenai kenangan di dunia kuno yang berada di benaknya. Diceritakan bahwa di zaman kuno hingga pada saat ini tidak semua 10 Raja Roh berasal dari zaman kuno. Kekuatan dari Raja Roh juga akan menurun dan berubah. Selama mereka melakukan pertempuran di dunia bawah, Raja Roh yang Tian telah menghancurkan dirinya sendiri dan beberapa Raja Roh telah terluka parah. Mereka tidak pernah bisa kembali ke kondisi puncaknya hingga pada akhirnya mereka digantikan oleh Raja Roh yang baru. Han Mou dan Kui Jun adalah salah satu dari Raja Roh yang baru. Namun meskipun begitu keduanya mewarisi ingatan dari Raja Roh generasi sebelumnya. Dengan begitu maka mereka akan mengingat banyak hal dari zaman kuno. Beberapa kebencian juga tertanam di dalam ingatan mereka. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menatap ke arah kotak cermin yang menyegal Kui Jun. Kotak cermin ini terus bergetar dan sepertinya akan bisa meledak kapan saja. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara untuk menanganinya. Bahkan Xiao Yan juga pada saat ini sepertinya masih belum memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Han Mou pada akhirnya segera kembali berteriak ketika memerintahkan semua prajuritnya untuk melakukan serangan. Sosok-sosok yang pada saat sebelumnya berhenti pada akhirnya kembali menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Banyak sosok pada saat ini akhirnya segera kembali meraung menuju ke arah Xiao Yan. Mereka tidak berani melanggar perintah yang baru saja dikatakan oleh Han Mou. Mereka juga sesungguhnya ingin menggunakan pertempuran ini untuk mendapatkan pengakuan dari Mansion Surgawi. Bagi mereka yang bukan anggota dari Mansion Surgawi, mereka juga berharap dengan mereka melakukan hal ini, mereka akan diterima dan bisa bergabung dengan Mansion Surgawi. Bersamaan dengan banyak sosok yang pada saat ini meraung, tiba-tiba sebuah lubang cacing kecil berputar di belakang Fearless Art.
lubang cacing singularitas lainnya pada saat ini muncul. Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah akan ada Raja Roh lain yang datang? Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi karena jika ada satu lagi Raja Roh yang datang, maka Xiao Yan khawatir mereka benar-benar pasti akan mati di dalam pertempuran kali ini. Pada akhirnya semua mata segera menatap menuju ke arah lubang cacing dan semua orang melihat ada sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang melesat. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya ini juga seketika bergegas menuju ke arah puluhan ribu sosok yang menyerang dari ujung jauh. Sebuah suara yang sangat familiar juga pada saat ini seketika terdengar di telinga Xiao Yan ketika memerintahkan semuanya untuk menyerang. Xiao Yan pun mendongak ke arah sumber suara dan melihat bahwa sosok tersebut adalah Rancang. Selain itu ada juga saudara dan saudari Xiao Yan lainnya dari kuil kuno. Semuanya telah muncul dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh tajam ke satu sosok yang mengeluarkan suaranya ketika menatap ke arah Lei Ji. Sosok ini adalah Dong Haiyuan yang telah menghilang ketika Xiao Yan keluar dari tempat hukuman dewa. Dong Haiyuan terlihat gembira ketika berteriak memanggil Lei Ji dengan sebutan Ji kecil. Dong Haiyuan dengan penuh senyum berkata akhirnya dirinya kembali bertemu dengan Ji kecil dan apakah dirinya baik-baik saja. Bersama-samaan dengan kemunculan dari banyak sosok ini, satu sosok yang familiar bagi Xiao Yan juga seketika muncul. Sosok ini terlihat sangat cantik dengan mengenakan jubah polos dan mahkota emas di kepalanya. Sosoknya segera mendekati Xiao Yan dan berkata agar mereka jangan takut karena Xiao Yan masih memiliki ratunya. Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat sosok yang muncul ternyata adalah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun menangkup tangannya ke arah Yang Mulia Ratu dan memberikan penghormatan. Sang ratu pada saat ini tersenyum lembut sebelum akhirnya bergumam bahwa dirinya senang mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Selanjutnya serahkan permasalahan ini kepada mereka. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah pertempuran dan bertanya apakah ratu berencana untuk menghabisi mereka semua. Sang ratu dengan tenang segera berkata bahwa tentu saja itu perlu dilakukan. Karena mereka berani memiliki niat menghabisi Xiao Yan, maka mereka harus menerima hal yang setimpal. Setelah selesai berbicara, Yang Mulia Ratu pun melihat sekeliling sebelum akhirnya kembali mulai bergumam. Sosoknya berkata sepertinya ada dua Raja Roh yang telah tiba, tetapi mereka tampaknya adalah dua yang terlemah di antara 10 Raja Roh. Seharusnya akan ada lebih dari itu dan jika menghitung waktunya seharusnya mereka akan tiba satu demi satu. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sang ratu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada sang ratu apakah mereka yakin akan bisa mengalahkan 10 Raja Roh. Yang Mulia Ratu pada saat ini sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya menatap ke arah kejauhan di mana terlihat ada dua sosok wanita yang tersenyum tetapi memiliki tatapan yang tajam. Yang Mulia Ratu pun tersenyum merasakan jejak kekejaman di mata keduanya. Tampaknya intuisi wanita sangatlah akurat. Mereka langsung bisa merasakan bahwa hubungan di antara keduanya tidaklah sederhana. Yang Mulia Ratu pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa kedua istri Xiao Yan sepertinya keberatan dengan keberadaan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun seketika bereaksi dan berbalik menatap ke arah Suner dan Xiao Qi. Keduanya pada saat ini terlihat seperti sedang membicarakan Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir tampaknya permasalahan cinta benar-benar sangat merepotkan. Bahkan dalam situasi seperti ini hal tersebut sepertinya masih menjadi poin utama. Meskipun kuil kuno pada saat ini sudah tiba dan permasalahan sedikit diselesaikan, namun di dalam hati Xiao Yan tampaknya krisis benar-benar bertambah. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini beberapa sosok bergegas melesat menuju ke arah Han Mou.
Sosok-sosok ini mengelilingi Hanmou dan mereka semua langsung mengambil tindakan untuk menekan Hanmou. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat sosok-sosok yang pada saat ini mengelilingi Hanmou. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ada sosok keabadian di kuil kuno. Ketika Xiao Yan berada di kuil kuno sebelumnya, Xiao Yan sepertinya tidak melihat adanya orang kuat di tingkat keabadian. Saudara-saudara Xiao Yan juga hanyalah seorang dogat, namun pada saat ini tampaknya mereka benar-benar bisa berhadapan dengan Hanmou. Xiao Yan pada akhirnya segera menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok Kei Yun. Aura dan fluktuasi yang dipancarkan oleh Kei Yun jelas tidak lagi berada pada level dogat, dirinya bahkan benar-benar bisa berpartisipasi dalam pertempuran melawan Hanmou. Kei Yun berhadapan langsung dengan Hanmou dan hal tersebut menunjukkan bahwa Kei Yun juga adalah tingkat keabadian. Menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan ketika melihat pandangan Xiao Yan, Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa saudara lelaki Xiao Yan memang menyembunyikan kekuatannya. Sesungguhnya dirinya juga adalah salah satu reinkarnasi dari orang kuat. Hanya saja kekuatan reinkarnasinya terbangun lebih awal dan telah menembus tingkat keabadian, tetapi meskipun begitu tidak semua kekuatan reinkarnasi dari saudara-saudara Xiao Yan telah terbangun, meskipun mereka juga masih belum menyentuh tingkat keabadian tetapi mereka memiliki beberapa peningkatan. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah satu persatu saudara-saudaranya yang pada saat ini sedang melakukan pertempuran. Xiao Yan memahami bahwa mereka benar-benar telah meningkatkan kekuatan masing-masing. Ye Feiyu yang dulunya hanyalah seorang Douxian pada saat ini telah berkembang pesat. Sudah 1000 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, Ye Feiyu tampaknya telah menerobos ke tingkat dogat dengan waktu singkat. Hal yang sama juga berlaku untuk Rancang dan yang lainnya dan semua orang pada saat ini benar-benar sangat luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas tetapi pada saat ini ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya tetapi meskipun kekuatan mereka pada saat ini telah meningkat, seberapakah yakin Yang Mulia Ratu akan bisa mengalahkan Mansion Surgawi? Yang Mulia Ratu menghela nafas dan berkata bahwa jika ke-10 Raja Roh tiba secara alami mereka tidak akan bisa mengalahkan kelompok ini. Xiao Yan pada saat ini merasakan kulit kepalanya mati rasa mendengar penjelasan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa jika mereka memang tidak bisa mengalahkan kelompok dari Mansion Surgawi, mengapa mereka pada saat ini tidak memutuskan untuk segera pergi? Yang Mulia Ratu seketika menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa pergi. Mansion Surgawi mungkin tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi begitu saja, karena mereka telah memilih untuk datang menghabisi Xiao Yan maka mereka tidak mungkin melakukan tindakan ceroboh. Tidak mungkin bagi mereka hanya mengirim 2 Raja Roh yakni Hanmou dan Kui Jun. Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan dengan penjelasan dari Yang Mulia Ratu sebelum akhirnya kembali mulai bertanya. Xiao Yan berkata jika menurut apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, hal tersebut berarti hari ini mereka hanya bisa melakukan pertempuran hidup dan mati. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera mengucapkan kata-kata terberat dengan nada meremehkan Mansion Surgawi. Sosoknya berkata bahwa meskipun Mansion Surgawi memang sangat kuat tetapi ada alam dewa kuno yang tidak lembek sama sekali. Bahkan jika 10 Raja Roh datang ke tempat pertempuran Yang Mulia Ratu masih yakin mereka akan bisa berhadapan dengan Mansion Surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Yang Mulia Ratu pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Meskipun ada bahaya yang pada saat ini dihadapi oleh mereka tetapi tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar sangat percaya diri. Namun jika melihat kekuatan yang terlemah dari Raja Roh, mereka saja sudah mencapai kekuatan tingkat keabadian. Jika 10 Raja Roh yang tersisa datang mereka tentu saja merupakan yang terkuat.
dapat dikatakan tentu saja kekuatan mereka akan lebih kuat daripada Raja Roh yang baru saja datang. Jumlah mereka juga cukup banyak dan dengan begitu maka akan diperlukan banyak orang kuat juga untuk berhadapan dengan mereka. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki kegelisahan di dalam hatinya mengenai permasalahan ini. Xiao Yan tidak habis pikir mengapa Yang Mulia Ratu pada saat ini masih terlihat percaya diri. Mungkinkah semua ini telah diketahui oleh Yang Mulia Ratu dan dirinya telah memiliki gambaran tentang masa depan warung Budayanti?